Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sholat kok bacaannya itu-itu aja. Kita lanjutkan yuk jamaah yang ada di rumah, tapi sebelumnya aku punya tayangan nih. Aku bacain ya, ini tayangan mengenai video Habib Umar bin Hafidz yang sholat sambil memegang Al-Quran. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sholatnya megang Al-Quran. Tadi Ustadz Syam bilang boleh pakai handphone. Ini emang gak nambah gerakan sholat ya pas lagi balik Al-Quran atau pas lagi scroll ayatnya udah di bawah. Aduh, tuh Scroll. gimana itu cuma sholat wajib boleh kayak gitu atau sholat sunnah aja? Gimana sih aku gak ngerti. Ayo Kok coba tadi kita. pada bilang boleh, aku mau penjelasannya dong Ustadz. Baik, Bingung. bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustadz Air, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat ya dengan kesibukannya, maka ini kurang baik kalau terlalu banyak kesibukan yang di luar daripada gerakan sholat. Ya. Akan tetapi misal ada orang yang sholat dengan membaca mushaf. Apalagi tadi yang diberikan contoh adalah guru besar kita. Kemudian apa yang terjadi? Maka diperbolehkan untuk membuka yakni mushaf ataupun mushaf yang sudah ada di dalam aplikasi yang ada di handphone seseorang. Maka dipersilahkan. Namun betul tadi, kalau pakai handphone lebih riskan. Kenapa? Ya. Karena handphone bukan hanya fungsi untuk Al-Quran saja. Tapi ada notifikasi-notifikasi yang lainnya. Ya. Maka subhanallah ada caranya. Yang jelas dia tidak melakukan gerakan besar yang lebih daripada 3 kali. Ya kalau dalam Syafi'i. Maka diperbolehkan untuk membuka mushaf asal dia tidak melakukan gerakan-gerakan besar. Contoh gerakan besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala. Wah, dia buka begini, besar tangannya, gerakannya besar. Enggak boleh. Nah, tapi kalau gerakan kecil, Ya. contoh misalnya sudah ditandain seperti ini. Sudah ditandain yakni bacaan apa yang mau dia baca. Ya. Atau dia sudah ada tandanya. Maka kalau Qur'annya agak besar, boleh taruh di atas meja atau ada tempatnya. Atau boleh misalnya dijepit atau Qur'annya kecil boleh dalam saku. Lalu dia dalam sholatnya dia buka. Pelan-pelan bukanya. Jangan sampai banyak gerakan besar yang di luar daripada gerakan sholat. Oh. Nah, tetap rapi. Seperti tadi guru kita Habib Umar itu pelan-pelan beliau, pelan-pelan membukanya. Kemudian dibuka dengan pelan-pelan. Karena kalau jari jemari melebihi daripada 3 kali itu juga tetap boleh. Aduh. Ya kalau jari jemari karena tidak termasuk daripada gerakan anggota tubuh yang besar. Yang besar tuh yang mana sih? Yang ini siku, ya kemana-mana tangannya, bergerak. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau gerakan kecil dan gerakan yang tidak melalaikan, insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau ada orang yang sudah berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya, apalagi dalam sholat-sholat sunnahnya. Tadi kita lihat tadi Habib Umar itu adalah dalam sholat sunnahnya. Kenapa? Karena ada santri yang lagi murojaah di sampingnya. Oh, iya Ya, benar. kalau sholat wajib tidak mungkin ada yang murojaah di sampingnya. Semuanya pasti ikut berjamaah. Namun kalau dalam sholat sunnah mungkin ada yang mau mengkhatamkan Al-Quran. Cuman kalau lagi jadi ngimamin, kalau memang masjid itu biasanya sholatnya pendek, ndak usah juga kita murojaah di dalam sholat itu. Ya, namun yang jelas selalu lebih utama jikalau membaca apa yang kita hafal saja. Apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita kuasai, itulah yang kita baca dalam sholat kita. Namun ada orang yang mungkin bernazar atau orang yang mungkin sudah bertekad, saya mau mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat saya, maka silahkan pakai Al-Quran. Ada juga yang lebih memudahkan lagi sebenarnya Son. Apa tuh, Ustaz? Ada sekarang standing Quran gitu. Jadi ada standing Qurannya, Oh, ada Qurannya tempatnya ditaruh gitu ya? di depan gitu. Dan Quran sekarang itu subhanallah dimodifikasi lagi. Ada yang 4 halaman gitu, 1 lembar gini. Oh. Jadi bisa baca 1 lembar, Satu 1 lembar aja? rakaat gitu. Jadi cukup berapa rakaat, 10 rakaat udah selesai 1 juz. Baik, tapi kayaknya gitu. kalau aku sih belum bisa deh. Aku takut gak fokus gitu kan. Kenapa? Nanti lagi buka kayak
Lupa udah berapa gerakan tadi ya. Takutnya lebih dari 3 gitu loh. Takut itu Anda nggak fokus boleh. pada hitungan ya. Pada hitungan gitu Berarti ya. fokusnya pada tangannya gitu. Jadi harus fokus pada sholatnya, Ya. bukan fokus pada gerakan tangannya. Oh baik, Masya Allah. Iya Alhamdulillah belajar banyak pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.